akan menjelaskan materi tentang aplikasi turunan fungsi. Tapi sebelum itu, perkenalkan, nama saya Diah Amalia Safitri. Nama saya Nisa Juana. Aplikasi turunan fungsi yang pertama itu adalah untuk menentukan gradien garis singgung, di mana gradien garis singgung ini disimbolkan oleh huruf M. Nah, gradien garis singgung kurva Y sama dengan Fx dirumuskan oleh M sama dengan F aksen X. Dengan kata lain, gradien garis singgungnya yaitu dirumuskan oleh turunan pertama dari fungsi Fx. Oke, kita masuk ke contoh soal yang pertama. Diketahui fungsi fx sama dengan x kuadrat. Tentukanlah yang pertama adalah gradien garis singgung fungsi tersebut. Kemudian yang B adalah gradien garis singgung fungsi fx pada titik 3,9. Oke, kita selesaikan dulu yang pertama. Untuk gradien garis singgung tadi dirumuskan oleh M sama dengan F aksen X atau turunan pertama dari fungsi fx. Fungsi fx-nya di sini adalah x kuadrat, sehingga turunan pertamanya atau x aksen adalah pangkatnya 2, kita kalikan x pangkat 2 dikurangi 1 sama dengan 2 kali x pangkat 2 dikurangi 1 ini adalah x pangkat 1, atau bisa kita tuliskan x. Jadi gradien garis singgungnya adalah m sama dengan 2x. Nah, selanjutnya kita akan menentukan yang B, yaitu gradien garis singgung fx pada titik 3,9. Nah, ini artinya gradien garis singgung fx pada titik x-nya yaitu 3. Nah, karena gradien garis singgungnya tadi adalah m sama dengan 2x, maka untuk gradien garis singgung fx pada titik x sama dengan 3, x di sini kita ganti dengan 3 menjadi 2 dikalikan dengan 3, hasilnya adalah 6. Jadi, gradien garis singgung fx pada titik x sama dengan 3 adalah 6. Aplikasi turunan fungsi yang kedua itu adalah untuk menentukan persamaan garis singgung pada kurva. Nah, persamaan garis singgung pada kurva bergradien M yang melalui titik x1, y1 itu dirumuskan oleh y dikurangi y1 sama dengan m dikali x min x1. Dengan m di sini dirumuskan oleh f aksen x. Oke, langsung saja kita masuk ke contoh soal. Tentukanlah persamaan garis singgung pada kurva Y sama dengan X pangkat 3 min 5X kuadrat plus 7 yang melalui titik 1,3. Nah, penyelesaiannya yang pertama, kita tentukan terlebih dahulu gradien garis singgungnya dengan menggunakan rumus M sama dengan F aksen X. Sehingga kalau di sini fx-nya adalah x pangkat 3 min 5x kuadrat plus 7, maka f aksen x-nya kita turunkan terlebih dahulu untuk x pangkat 3. Jadi pangkatnya 3 kita kalikan dengan x pangkatnya 3 dikurangi dengan 1. Kemudian dikurangi dengan turunan dari 5x kuadrat, berarti 2 dikalikan dengan 5 dikalikan dengan x pangkat 2 dikurangi 1 ditambah turunan dari 7 yaitu 0. Sehingga kita memperoleh m sama dengan 3 dikalikan dengan x pangkat 3 dikurangi 1 berarti x kuadrat dikurangi dengan 2 kali 5 yaitu 10 kalikan dengan x pangkat 2 kurangi 1 ini x. Nah, jadi persamaan gradien garis singgungnya adalah M sama dengan 3x kuadrat dikurangi 10x. Nah, selanjutnya karena garis singgungnya ini melalui titik 1,3, maka kita akan menentukan gradien garis singgung pada titik 1,3. Artinya, gradien garis singgung di titik x sama dengan 1. Nah, kalau M-nya sama dengan 3x kuadrat min 10x, maka gradien garis singgung di titik x sama dengan 1 ini. X di sini kita ganti dengan 1, sehingga M gradiennya sama dengan 3 dikalikan x-nya kita ganti 1 kuadrat dikurangi 10 dikalikan dengan 1. 1 kuadrat itu 1, 3 kali 1 hasilnya 3, 3 dikurangi 10 kali 1 hasilnya negatif 7. Nah,
Baru setelah itu kita menentukan persamaan garis singgung dengan gradiennya adalah min 7 dan melalui titik 1,3, di mana persamaan garis singgungnya tadi dirumuskan oleh Y min Y1 sama dengan M dikalikan dengan X dikurangi X1. Jadi Y dikurangi Y1-nya di sini adalah 3. Kemudian M-nya adalah negatif 7 dikalikan dengan X min X1-nya adalah 1. Oke, kita selesaikan menjadi Y min 3 sama dengan negatif 7 dikurangi X hasilnya negatif 7X. Kemudian negatif 7 dikali negatif 1 hasilnya adalah plus 7. Sehingga kita memperoleh Y dikurangi 3 kemudian ditambah 7X dikurangi 7 sama dengan 0. Atau bisa kita sederhanakan menjadi Y ditambah 7X kemudian negatif 3 dikurangi 7 hasilnya adalah negatif 10 sama dengan 0. Nah, jadi persamaan garis singgung dengan gradien negatif 7 dan melalui titik 1,3 adalah Y plus 7X dikurangi 10 sama dengan 0. Aplikasi turunan fungsi yang ketiga itu adalah untuk menentukan persamaan garis normal. Garis normal adalah garis yang tegak lurus dengan garis singgung pada titik singgungnya. Nah, persamaan garis normal yang melalui titik X1, Y1 dirumuskan oleh Y min Y1 sama dengan Mn. Mn di sini adalah gradien garis normal dikalikan dengan X dikurangi X1. Ingat bahwa syarat dua buah garis selain tegak lurus, hasil kali gradiennya yaitu negatif 1. Karena gradien garis normal ini tegak lurus dengan garis singgungnya, maka kita memperoleh bahwa gradien garis normal dikalikan dengan gradien garis singgung itu negatif 1 atau Mn dikalikan dengan Me sama dengan negatif 1. Oke, langsung saja kita masuk ke contoh soalnya. Tentukanlah persamaan garis normal kurva fx sama dengan 3x pangkat 3 min 3x plus 2 di x sama dengan 1. Oke, jadi untuk penyelesaiannya, karena di sini belum diketahui ordinatnya, maka kita tentukan terlebih dahulu ordinat titik singgungnya. Kalau x-nya sama dengan 1, maka kita bisa memperoleh ordinat titik singgungnya dengan cara mensubstitusi x sama dengan 1 ke fx-nya. Jadi, ordinatnya yaitu y itu sama dengan nilai f pada saat x-nya sama dengan 1 atau f1. Kalau fx-nya sama dengan 3x pangkat 3 dikurangi 3x plus 2, maka untuk f1, x-nya kita ganti dengan 1 menjadi 3 dikalikan dengan 1 pangkat 3 dikurangi 3. Dikalikan dengan 1 ditambah 2 hasilnya sama dengan 1 pangkat 3 ini hasilnya. 1,3 kali 1 hasilnya 3, kemudian 3 dikurangi 3 kali 1 sama dengan 0. 0 tambah 2 hasilnya 2. Nah, jadi y-nya 2 dan x-nya sama dengan 1. Jadi titik singgungnya itu di 1,2. Oke, nah selanjutnya kita menentukan gradien garis singgung pada titik x sama dengan 1. Ingat bahwa gradien garis singgung di sini kita simbolkan dengan ms yang dirumuskan oleh turunan pertama dari fungsi fx-nya. Nah, di sini fx-nya sama dengan 3x pangkat 3 dikurangi 3x plus 2. Yang pertama, kita tentukan turunan dari 3x pangkat 3 terlebih dahulu. Jadi, ms-nya 3 pangkatnya dikalikan dengan koefisiennya 3 dikalikan dengan x pangkat 3 dikurangi dengan 1. Kemudian, dikurangi turunan dari 3x ini, kemudian x ini 3. Kemudian ditambah turunan dari 2 ini adalah 0. Selanjutnya, kita selesaikan jadi ms sama dengan 3 kali 3 hasilnya 9. X pangkat 3 dikurangi 1 hasilnya x kuadrat, kemudian dikurangi dengan 3. Nah, selanjutnya karena gradien garis singgungnya ini pada titik x sama dengan 1, maka x di sini kita ganti dengan 1. Menjadi ms sama dengan 9 dikalikan 1 kuadrat dikurangi 3. 1 kuadrat itu 1, 9 kali 1 hasilnya 9, 9 dikurangi 3 hasilnya adalah 6.
Nah, jadi gradien garis singgung pada titik X sama dengan 1 itu adalah 6. Nah, kemudian karena garis normal dengan garis singgung itu saling tegak lurus, maka gradien dari garis normal dikalikan dengan gradien dari garis singgungnya itu hasilnya adalah negatif 1. Oke, kita akan menentukan gradien garis normalnya, jadi Mn dikali Ms. Ms-nya di sini adalah 6, itu hasilnya adalah negatif 1, sehingga kita memperoleh gradien garis singgungnya itu adalah negatif 1/6. Nah, baru dari sini kita bisa menentukan persamaan garis normal dengan gradiennya adalah negatif 1/6 yang melalui titik 1,2 menggunakan rumus Y min Y1 sama dengan Mn kali X dikurangi X1. Jadi Y dikurangi Y1-nya yaitu 2 sama dengan gradien garis normalnya yaitu negatif 1/6 dikalikan dengan X min X1-nya yaitu 1. Kita selesaikan menjadi Y min 2 sama dengan negatif 1/6 kali X itu negatif 1/6X. Negatif 1/6 dikali negatif 1 hasilnya adalah 1/6. Oke, kita samakan menjadi satu ruas, kita peroleh Y min 2 ditambah 1/6X dikurangi 1/6 hasilnya sama dengan 0. Oke, kita selesaikan menjadi Y ditambah 1/6X. Kemudian negatif 2 dikurangi 1/6 ini hasilnya adalah negatif 13/6 sama dengan 0. Oke, kita kalikan kedua ruasnya dengan 6. Y kali 6 hasilnya 6Y, 1/6X kali 6 hasilnya X, kemudian negatif 13/6 kali 6 hasilnya adalah negatif 13. Kemudian 0 dikali 6 hasilnya adalah 0, sehingga persamaan garis normal kurva Fx sama dengan 3x pangkat 3 dikurangi 3x plus 2 di x sama dengan 1 itu adalah 6y plus x dikurangi 13 sama dengan 0. Nah, seperti itu ya. Semoga mudah untuk dipahami dan semoga bermanfaat.